Hai guys, kembali lagi sama aku. Jadi di video kali ini tuh aku cuma mau ngobrol-ngobrol santai aja ke teman-teman karena di video sebelumnya aku sempet bilang kalau kuliah kedokteran tuh lama banget. Nah, beberapa dari kalian tuh ada yang tanya, emang berapa tahun sih untuk bener-bener jadi dokter, boleh praktek sendiri, dan tahap-tahapannya itu apa aja sih yang harus dilalui. Aku denger sih katanya 6 tahun ya, kayak tamat SD gitu loh. 10 tahun ya kak? Enggak, biasanya 4 tahun kan udah lulus kalau kuliah. Oke, jadi kali ini aku bakal menjelaskan tahap-tahap kuliah kedokteran di Indonesia sampai kalian dapat gelar dokter dan boleh praktek langsung. Jadi bagi kalian yang masih bingung tahapannya setelah preklinik apa ya, apa boleh langsung jadi dokter, apa boleh langsung kuliah spesialis. Oke, berarti video ini cocok buat kalian, tonton sampai habis ya. Tahap pertama yang harus kalian lalui itu tahap pendidikan akademik. Nah, pada tahap awal ini kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu kedokteran dasar dan keterampilan klinik dasar sebagai bekal untuk kalian sebelum kalian nanti praktik langsung di pasien. Nah, kalian tidak hanya terpaku pada perkuliahan konvensional aja, jadi kayak dosen ngasih kuliah terus kita mendengarkan, tapi ada juga praktikum, keterampilan klinik dasar, dan problem based learning atau tutorial. Nah, untuk sistem pembelajarannya seperti apa sih? Untuk sistem pembelajarannya di FK itu emang beda dengan jurusan-jurusan yang lain nih teman-teman. Jadi kalau di FK sendiri sistem pembelajarannya itu pakai sistem blok. Nah, kalau di FK UNER, tahapan ini tuh dibagi jadi dua, yaitu tahap pendidikan kedokteran dasar. Jadi, kalau yang di tahap pertama ini, kita belajar tentang semua ilmu kedokteran dasar, misalnya blok biokimia, blok anatomi, blok fisiologi, dan lain-lain. Nah, misalnya aku kasih contoh nih, di blok anatomi ini kita mempelajari dulu anatomi dari semua bagian tubuh kita, dari atas sampai ujung kaki, mulai dari kepala, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, toraks, abdomen, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Nah, tahap selanjutnya itu tahap pendidikan kompetensi klinik, di mana kita udah mulai memasuki blok yang dikemas sesuai kompetensi kliniknya masing-masing. Jadi sudah mulai mempelajari satu sistem organ tubuh secara keseluruhan, nggak langsung dari atas sampai bawah. Contohnya ini kayak blok sistem muskuloskeletal, blok kardioraspi, blok gastrointestinal, dan lain-lainnya. Jadi udah di pack gitu kan setiap sistem organ tubuhnya. Nah, misalnya dalam satu blok ini, misalnya blok kardioraspi ini kan akan mempelajari anatominya jantung dan paru-paru, fisiologinya, biokimia apa aja, penyakitnya, obat-obatnya, cara pemeriksaannya, dan keterampilan klinisnya juga hingga praktikumnya ada. Jadi cuman bahas paru-paru, jantung, sirkulasi, dan organ-organ lain yang berhubungan dengan kardiorespirasi. Nah, biasanya di setiap semester itu ada 4-6 blok, di mana di setiap akhir blok akan diadakan ujian akhir blok. Nah, ujian akhir bloknya ini terdiri dari ujian teori dan praktikum. Tapi ada juga beberapa blok yang cukup panjang. Dulu waktu aku anatomi itu 5 SKS, jadi itu ada ujian tengah blok dan ujian blok. Ujian tengah blok dan ujian akhir blok. Jadi satu blok itu ujiannya 2 kali dan masing-masing terdiri dari ujian tulis dan ujian praktikum. Ada juga nih ujian untuk keterampilan medis atau yang biasa disebut OSCE. Di ujian ini tuh kalian pura-pura jadi dokter yang memeriksa probandus atau pasien bohong-bohongan, atau biasanya juga bisa memeriksa manekin di depan dokter penguji. Nah, terus untuk di kampusku ini ada yang namanya plenary-session atau pleno guys. Jadi seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, di FK itu ada yang namanya PBL atau Problem Based Learning. Dimana di PBL ini kita itu diberi suatu kasus atau skenario, lalu kita secara berkelompok mendiskusikan kasus tersebut, tentunya berdasarkan bukti-bukti yang kita dapat dari kuliah, jurnal, serta literatur ilmiah lain. Nah, beberapa kelompok terbaik untuk setiap kasus itu diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan satu angkatan dan dosen-dosen lain gitu guys. Kira-kira gitu sih gambaran untuk pleno.
Di tahap ini juga kalian bisa mengembangkan soft skill dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya lewat organisasi, kegiatan kemahasiswaan, BEM, dan lain-lain. Pokoknya ya di semester awal ini kalian galilah soft skill dan hard skill kalian, baik akademik maupun soft skill. Oke. Terakhir, setelah melewati 7 semester atau 3,5 tahun di tahap ini, kalian harus menyelesaikan tugas akhir atau skripsi sebagai syarat kelulusan kalian. Setelah diwisuda dan mendapatkan gelar S.Card atau sarjana kedokteran, kalian masih harus melalui beberapa tahapan lagi nih guys agar bisa menjadi seorang dokter. Yuk semangat! Tahap selanjutnya adalah tahap pendidikan profesi dokter. Nah, kalian udah dapat gelar S.Card kan, tapi kalian baru dapat ilmunya nih, masih dapat bekalnya aja, belum menerapkannya secara langsung ke pasien. Nah, selanjutnya kalian harus menjalani tahap pendidikan profesi dokter atau menjadi koas atau dokter muda. Pendidikan profesi ini akan kalian jalani selama 4 semester atau 2 tahun. Nah, saat menjadi koas ini, kalian akan kontak langsung dengan pasien dan belajar berbagai skill kedokteran seperti menyuntik, mengambil darah, menjadi asisten saat operasi, dan lain-lain. Komunikasi langsung dengan pasien juga. Nah, di rumah sakit ini kalian akan dirotasi dari bagian ke bagian atau stase ke stase untuk mempelajari kasus-kasus yang tertera di Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI. Nah, biasanya saat tahap rotasi ini kalian tuh harus menangani beberapa kasus seperti misalnya di stase penyakit dalam kalian menangani kasus ini. Terus di stase anak kalian akan mempelajari penyakit anak apa aja dan kalian bisa lihat langsung gimana sih dokter menangani penyakit tersebut. Terus ada juga stase bedah, stase kandungan, dan lain-lain, banyak banget. Nah, ini aku dengar-dengar dari kakak tingkat sih ya, karena aku sendiri kan belum menjalani perkoasan ini. Nah, katanya waktu koas itu bisa seharian gak tidur gitu, datang pagi pulang malam, bahkan kadang tuh sampai nggak pulang karena ada tugas jaga malam. Terus ada juga berdiri di ruang operasi berjam-jam, kadang nggak nurut makan. Pokoknya bener-bener ngerasain kehidupan kedokteran yang sesungguhnya deh guys. Oke guys, jadi ini aku pindah Angel karena tadi cahayanya sedang tidak bersahabat gitu kan. Karena ini aku nggak pakai lighting, aku belum ngecas powerbankku, jadi aku nggak bisa nyalain lighting, sorry banget. Nanti aku bakal edit supaya bisa terang. Oke, aku cuma mau bilang aja kalau jadi koas itu nggak digaji, jadi kalian belum dapat uang, malahan kalian tetap harus bayar UKT supaya kalian bisa tetap belajar di rumah sakit tersebut, belajar langsung ke pasiennya. Oke, tahap selanjutnya yang ketiga itu ujian sertifikasi. Setelah menyelesaikan tahap pendidikan profesi, kalian tuh harus mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi kedokteran atau UKMPPD. Nah, biasanya pada takut gak sih kalau denger ini? Jadi UKMPPD ini terdiri dari 2 jenis tes, ada CBT atau ujian tulisnya dan OSCE ujian praktiknya. UKMPPD ini kita akan diuji keterampilan dan pengetahuan untuk menangani kasus-kasus yang ada di SKDI atau Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Nah, jika kalian udah lulus ujian ini, kalian akan diwisuda lagi dan mengikrarkan sumpah dokter. Wow. You did it. You graduated. You did it. You graduated. Nah, setelah sumpah dokter, kalian udah dapet gelar dokter. Nah, tapi kalian masih belum bisa langsung praktek. Kalian harus menjalani masa internship dulu sebelum bisa membuka praktek sendiri atau bekerja di instansi kesehatan. Oke, jadi tahap keempat yang harus kalian lalui adalah internship. Nah, di tahap ini kalian akan melakukan praktik kerja untuk mendapatkan STR paten. Kalian akan praktik kerja layaknya dokter umum guys, tapi kalian masih berada di pengawasan atau supervisi dari dokter yang lebih senior. Nah, masa internship ini biasanya berlangsung selama 1 tahun. Pada masa internship ini kalian udah memiliki jam kerja sendiri layaknya dokter. Kalian juga udah diberi kebebasan, gak diawasi seketat dulu waktu kalian masih koas. Nah, lagi nih, di masa ini kamu akan mendapatkan gaji pertamamu sebagai dokter dari pemerintah.
Selanjutnya, jika masa internship ini udah selesai, kalian akan mendapatkan STR seperti yang udah aku bilang tadi. Kepanjangannya itu surat tanda registrasi guys, yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, dengan STR tersebut, kalian tuh udah boleh bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau membuka praktek sendiri. Nah, setelah dapat STR ini, kalian juga bisa langsung mengurus SIP atau surat izin praktek yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia, ID, cabang setempat untuk melakukan praktek sebagai dokter umum. Gitu deh. Menurut peraturan yang ada sekarang, seorang dokter itu boleh memiliki 3 SIP atau bekerja di 3 tempat yang berbeda. Kalau kalian belum puas jadi dokter umum, ada beberapa jenjang pendidikan lagi yang bisa kalian pilih. Yang pertama itu pendidikan spesialis. Nah, spesialis ini berarti ngambil S2-nya spesialis guys. Jadi di pendidikan ini kalian akan mempelajari atau memperdalam ilmu kedokteran di bidang tertentu seperti bedah, anak, saraf, kulit dan kelamin, dan lain-lain. Pendidikan dokter spesialis ini biasanya berlangsung selama 4-6 tahun tergantung dari bidang apa yang kalian ambil. Setelah lulus dari pendidikan spesialis, kalian akan mendapatkan gelar tambahan baru lagi, misalnya spesialis anak, spesialis anestesi, spesialis bedah saraf, gitu. Tuh kalian juga bisa nih pilih jurusan S2 yang lain. Misalnya administrasi kesehatan, ilmu kesehatan masyarakat, penelitian, atau kalian pengen jadi kerja di perusahaan farmasi. Jadi banyak banget sih sekarang yang udah dapat gelar dokter tapi nggak langsung praktik di rumah sakit, nggak langsung praktek berhadapan dengan pasien, tapi jadi dokterpreneur, bahkan ada yang jadi musisi, bahkan pokoknya peluangnya banyak banget sih guys, nggak hanya langsung menangani pasien. Ada juga yang suka meneliti, jadi kerjanya itu nggak langsung sama pasien. Terus ada juga yang kerjanya di lab aja, ada yang jadi dosen, macam-macam. Oke, sekian yang bisa aku ceritain, yang bisa aku share di video ini. Nggak tahu ini kayaknya panjang ya jadinya. Oke, terima kasih udah mendengarkan sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan memberi gambaran buat kalian, baik yang mau jadi dokter, yang mau kuliah kedokteran, atau yang udah kuliah kedokteran tapi masih bingung. Oke, see you on next video.